ya udah melempem kayaknya ya. Tapi mainnya enggak, dingin AC. Cepat kalau Dewan Juri di TV, bisa dijelaskan satu persatu nama masakannya? Yang sebelah sini yang pakai nanas itu adalah nasi goreng nanas banget. Nanas banget. Ada proteinnya. Oke. Ada di ikan asin. Proteinnya ikan asin. Tidak salah menyebut protein dan juga vitamin. Gansik. Yung tadi sa kami angkat terakhir baru dari Brita Cream dengan extra yogurt. Ini juga Brita Peruman baru, kulit bernutrisi, tampak lebih cerah seketika. Garnier Brita Peruman, alami Garnier. Siap melawan batuk berdahak, minum saja Bisolfon Extra. Bisolfon Extra melepaskan, mengecerkan, dan mengeluarkan dahak. Bisolfon Extra, kalahkan batuk berdahak sekarang. Lip cream yang langsung terasa nyaman di bibirmu. Baru, Sensational Liquid Matte dari Maybelline New York. Formula terasa ringan, hasil matte seketika. Tidak kering, tidak lengket. Sensational Liquid Matte hanya 65.000. Maybelline New York. Panas. Waktunya. Teh pucuk harum. Pucuk harum. Kulit cerah saja tidak cukup. Kamu ingin kulit tampak sebening kristal. Rahasianya bekerja dari dalam. Baru L'Oreal Paris Revitalen Crystal Micro Essence. Micro Essence ringan diperkaya dengan bahan aktif pencerah dan centella. Mudah menyerap dibanding krim biasa hingga 10 lapisan. Hari demi hari, kulitmu makin cerah dan tampak bening seperti kristal. Baru L'Oreal Paris Revitalen Crystal Micro Essence. Jangan puas dengan kulit cerah, dapatkan kulit tampak sebening kristal. Karena kita begitu berharga. Baru Coco Crunch Max. Renyah di luar, coklat di dalam. Baru Coco Crunch Max. Coco dulu, baru sekolah. Inovasi terbaru dari L'Oreal Paris. Rouge Signature Matte Color Ink dengan tekstur ringan dan 10 warna matte intense. Sensasi ringan di bibir. Rouge Signature dari L'Oreal Paris. Because you're worth it. Ajarkan si kecil budaya Indonesia dengan lebih seru. Ya boleh. Gratis satu seri kartu dongeng setiap pembelian dan kamu 800 gram. Koleksi 15 seri dongeng Aku dan Kau. Buat ini teman-teman yang tidak sempat lihat di segmen kita ini lagi bersama dengan Syamsi yang pakai Syamsi ya pakai H ya. Beliau ini adalah pendiri pesantren pertama di Amerika Serikat. Jadi pesantren pertama di Amerika Serikat itu dibina oleh orang Indonesia. Beli $1 juta, belum termasuk bangunannya. Ini kalau bangunannya bisa sampai puluhan juta dolar nih, karena bangunan di situ nggak murah, tapi mahal. Pertanyaannya, uangnya dari mana, Ustaz? rezeki itu dari Tuhan kan ya. Jadi begini, orang mengatakan kenapa kamu selalu kembali ke Indonesia? Bukan masalah jumlahnya saya inginkan dari Indonesia. Yang saya inginkan adalah ingin membangun sense of responsibility. Rasa tanggung jawab bahwa Indonesia itu punya tanggung jawab untuk berada di garda terdepan, untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramai, yang bersahabat. Dan itu karakter keislaman kita. Dunia itu rindu Islam yang ramai. Karena di barat itu Islam semakin bagus. Karena yang selalu ditampilkan adalah Islam yang tidak menghormati perempuan, tidak sejalan dengan demokrasi, tidak ada HAM. Nah, saya kira di Indonesia itu tidak ada semua itu. Islam yang bisa kawal dengan demokrasi itu ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita tampilkan. Maka saya kembali selalu menselesaikan pondok pesantren ini karena betul-betul ingin menampilkan bahwa Indonesia is a great nation, negara besar, negara hebat, dan negara yang can do something gitu.
Jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, I have pembenaran gitu, justification untuk mengatakan this is an Indonesian contribution. Ini kontribusi Indonesia untuk dunia gitu. Wow. Ya itu tujuan saya. Ya orang mengatakan ya nanti rupiah didolarkan jadi kecil, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Mungkin kita jalan sedikit demi sedikit, tapi ke depan kita ada alasan. Betul. Tapi apakah pemerintah juga mendukung, Ustaz? Ya harapan kita demikian, tapi sekarang belum. Tapi saya yakin pemerintah akan melakukan itu karena ini betul-betul akan menjadi salah satu PR bagi negara Betul, kita ya, untuk karena mengenalkan PR Indonesia. sekali untuk... Dan kalau gedung-gedung ini bisa kita bangun, ya dengan uang yang fantastis disebutkan tadi itu, gedung-gedung yang kita bangun ini akan bernuansa Indonesia. Jadi nanti di sana akan ada gedung yang di luarnya saja, ada rumah Minang, ada rumah Sulawesi, ada rumah Jawa dan sebagainya. Itu Jadi kenapa? budayanya dibawa ke sana ya? Ya, karena agama itu tidak bisa dipisahkan dari budaya juga. Agama itu ketika datang ke sebuah tempat tidak menghapus budaya. Betul. Ya, selama budaya itu memang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama kan. Iya, betul. Nah, ternyata kita di sini banyak budaya memang sudah sejalan dengan Islam itu. Nah, oleh karenanya kita ingin tampilkan di sana bahwa ini loh Indonesia punya budaya yang khas, tapi juga Islam gitu. Iya betul. Ini menarik sekali. Nah, itu Dan yang itu kita di Indonesia yang harusnya terjadi seperti itu. Karena Nah. mengenalkan agama Islam aja di zaman dulu aja salah satunya adalah mengenalkan menggunakan wayang. Ya, itu Dan ya. budaya juga ya. Dengan budaya juga akhirnya. Makanya kan secara sosial Islam itu kalau ada di sebuah negara itu namanya seperti beda-beda. Misalnya di India, oh orang Islam itu seperti itu pakaiannya gitu. Nah, memang pakaiannya begitu. Ya, karena budaya Orang Arab seperti mungkin itu. biasanya begitu. Jadi jangan kemudian kalau kita tidak berpakaian Arab di Indonesia lalu iman kita kurang gitu. Iya. Nah itu kan budaya semuanya. Itu budaya. Asal pakaian itu ya memang itulah budaya kita dan kita hormatin di tempat. Nah itu yang kita ingin tampilkan ke dunia gitu. Wow, dan ini menggunakan budaya Indonesia masuk ke Amerika Serikat. Karena kebesaran Indonesia kita perlu tampilkan juga. Luar biasa. Oke. Oke, baik. Nah, tapi sekarang kita mau membahas sisi gelap. Oh. Yang dulu pernah dilalui. Iya. Jadi katanya Ustadz ini dulunya nakal, bandel, hobi berantem gitu katanya Ustadz. Masih ada sisa-sisanya. Berantem berarti. Sebandel apa Ustadz? Ya jadi saya ini dulu waktu SD entah kenapa ya suka berkelahi gitu. Dan setiap hari pulang sekolah. Jadi waktu mau tamat SD itu ayah saya pusing ini anak mau diajarkan. Akhirnya ayah saya mendengarkan katanya ada satu sekolah yang cocok untuk anak nakal gitu. Tuh kan bener kan kata gue kan. Dilempar saya ke sekolah anak nakal itu namanya pesantren. Berarti bener. Lulusan pesantren juga jadi Oh Ustaz. iya. Terus? Nah, akhirnya saya masuk pesantren ini, saya memang mengistilahkan pesantren itu penjara suci bagi saya. Penjara suci. Karena bayangkan dari anak yang nakal, suka berkelahi di pesantren disiplin kan dari pagi-pagi udah bangun, dengarkan ceramah Pak Kiai gitu lah, belajar sampai siang sore gitu lah. Luar biasa. Jadi kontras sekali kan. Stres ya tuh Ustadz? Awal-awalnya, tapi ternyata saya mendapatkan penyaluran. Di pesantren itu ada latihan silat. Nah, saya kuliah belajar di pesantren Muhammadiyah, jadi belajar pesantren tapak suci itu. Iya. Nah, dan pertama kali saya keluar dari Sulawesi Selatan itu ikut kejuaraan silat nasional di Bandung tahun 85. Oh, wow. Dan sempat juara. Juara. Ini dialihkan ke sana. Ya, kan. Jadi potensi pada manusia itu ada semuanya dan tinggal Iya, kita iya. menyalurkan ke area. Tinggal ditaruhnya di mana, dibawanya kemana. Ya, gitu. Alhamdulillah. Oh. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Perubahan yang terjadi dalam hidup saya ini juga tidak terlepas dari doa seorang ibu. Jadi ibu saya pernah mengatakan sama saya waktu kecil, mudah-mudahan kamu sambil menangis nih, karena saya nakal itu. Tapi istilahnya marah tapi nangis. Gitu. Ibu saya bilang, mudah-mudahan suatu saat kamu berubah. Jadi perubahannya saya ingat terus itu. Oh ini doa ibu saya gitu. Itu usia berapa? Saya waktu itu masih sekitar 11 tahun, masih SD. Tapi ibu saya menangis dan mengatakan itu, mudah-mudahan kamu berubah suatu saat. Nah, rupanya itu doa seorang ibu. Jadi doa ibu itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Nah, Imam Syamsi ini nama aslinya dulu adalah Daeng Uteng. 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 Oke, Daeng Uteng. Lalu bagaimana bisa nama Anda berubah menjadi Imam Syamsi? Iya, jadi waktu masuk pesantren, kiai pesantren itu bertanya, nama kamu siapa? Uteng. Terus ditanya sama Ini yang bernakal nih. enggak, ditanya sama ayah saya, artinya apa? Ayah saya juga nggak tahu artinya. Pak Kiai bilang udah pulang ganti nama dulu baru kembali ke sini. Maka ditanyalah ayah saya bertanya, kira-kira apa Pak Kiai namanya? Dikasihlah Muhammad, terus dikasih Syamsi. Nama ayah saya Ali, jadi Muhammad Syamsi Ali. Jadi Syamsi itu tanya artinya lagi Pak Kiai kan, artinya apa Pak Kiai Syamsi? Oh itu matahari.
Mudah-mudahan nanti bisa mencapai ketinggian menerangi alam ini gitu lah. Terjadi ya. Saya nggak mengatakan itu terjadi, tapi itu harapan seorang kiai kan. Jadi ganti namanya menjadi Muhammad Syamsi Ali. Tapi awalnya nama saya kecil Uteng. Itu nama kampung. Saya itu lahir di sebuah kampung terpencil, kampung dalam, Kajang namanya, di Sulawesi Selatan. Dan di sana itu ada adat yang sangat kuat sekali, dan juga jampi-jampinya kuat, hati-hati, bisa lembek kepala gitu. Saya lahir di situ, alhamdulillah, dan takdir Allah membawa saya ini masuk pesantren. Walaupun saya nakal tadinya di SD, pesantren bisa belajarlah dengan baik. Hanya beasiswa ke luar negeri. Saya waktu itu mendapat beasiswa belajar di Pakistan karena yang menentukan mereka Rabita Alam Islami, belajar di Pakistan, alhamdulillah selesai 1 S2. Kemudian saya mendapat kesempatan mengajar di Saudi 2 tahun. Nah, di Saudi ini saya ketemu dengan duta besar kita di PBB waktu itu, Pak Nugroho Sumurti. Beliau yang mengajak saya ke kota New York. Jadi saya ini keluar negeri itu sejak umur 18 tahun. Luar biasa. Sampai sekarang ini, alhamdulillah. Sekarang tinggal di Amerika bersama anak istri. Semuanya ada sana. Anak berapa? Anak saya baru 6. Baru 6. Oke, baru. Mau nambah? Waduh. Jadi anak saya itu dari 25 tahun sampai 4 tahun. Ya. 25 tahun sampai 4 tahun. Dari 4 Yang 25 berarti banyak yang sudah kuliah atau 2 anak saya sudah selesai kuliah, 1 lagi Desember sudah selesai kuliahnya, dan 3 masih 12 tahun, 10 tahun, dan 4 tahun. wah Gitu. Jadi biar rumah itu nggak ya, sepi. setiap Gitu. pulang ada hiburan nih Ustaz. Ya gitu, itu bilangnya. Rame nungguin. Alhamdulillah. Dari tahun 96 sampai sekarang artinya Ustadz hidup di Amerika. Iya. Kayak gimana Ustadz hidup di Amerika tuh rasanya? Awalnya saya juga khawatir ya. Kira-kira kalau saya ke sana itu bisa nggak mempraktekkan agama? Betul. Karena kan ada persepsi yang mengatakan bahwa Barat atau Amerika ini kan anti agama ya. Betul. Ternyata kita mendapati bahwa di Amerika itu kita bebas menjalankan agama karena konstitusi menjaminkan. Dan saya dengan pengalaman ini berani mengatakan begini, Islam dengan kebebasan itu seperti ikan dan air. Sebesar apapun ikannya, kalau airnya kurang, nanti akan lambat laun sakit dan mati. Islam juga begitu. Sehebat apapun simbol-simbol Islam, tapi tidak ada kebebasan, maka Islam itu kalau laun menjadi gersang. Nampak simbol-simbol, tapi substansi Islamnya nggak ada. Nah, oleh karenanya kita di Amerika ini merasa bahwa Islam kita berkembang dengan baik. Kenapa? Karena ada kebebasan itu. Karena ada kebebasan, karena undang-undangnya menyatakan Menjamin. dan itu benar-benar dilakukan ya. Itu benar-benar dilakukan. Ya, makanya misalnya Presiden Amerika sekarang pernah ingin mengeluarkan peraturan melarang orang Islam masuk Amerika. Muslim ban namanya itu kan, tahun 2017. Itu dibatalkan oleh pengadilan. Kenapa? Orang Islam karena agama dilarang kan diskriminasi. Nah, itu bertentangan dengan undang-undang Amerika. Presiden pun bisa dibatalkan oleh pengadilan. Itu kehebatannya Amerika. Karena undang-undangnya Karena sudah undang-undang mengatakan memang sudah seperti solid, institusi sudah solid dan diperlakukan. Komitmen perlakuan itu ada gitu. Saya kira sangat penting. Makanya membangun sebuah pesantren atau rumah ibadah atau apapun akhirnya menjadi bisa karena ada undang-undang Ya, ya. karena ada undang-undang kebebasan beragama, freedom of religion, dan saya kira salah satu bentuk freedom of religion itu adalah membangun institusi keagamaan. Ya, begitu. Nah, Ustaz, maaf di sana itu tetangga-tetangganya agamanya Macam-macam. Di Amerika tuh hampir semua agama ada, semua suku ada. Dan di sana betul-betul kita belajar berinteraksi dengan keragaman itu. Jadi saya sendiri, ini cerita singkat saja. Waktu datang pertama kali, tetangga saya seorang Katolik ya, Irish dari Irlandia. Orang tua, 76-78 tahun. Setiap pagi dia itu membersihkan rumah dia, rumah depan rumah saya. Awalnya saya curiga, ini jangan-jangan sebentar lagi dia menggoda saya masuk agama mereka kan gitu. Ternyata berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak pernah ngomong mengenai agama. Akhirnya saya sadar, saya belajar menjadi muslim yang baik dari orang ini. Bahwa agama itu bukan sekedar di masjid saja, atau di gereja saja, atau di sinagog saja, tapi apa yang kita lakukan dalam kenyataan kehidupan kita. Nah, itu contoh kecil saja bahwa betapa kita bisa saling belajar. So, ada hal-hal yang kita bisa belajar dari orang lain. Ada saya, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya. Tapi itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kan. nah, mungkin indahnya itu ya. Keindahan ketika kita bisa saling memahami, saling menghormati, tidak perlu saling mengganggu. Ya. Kalau dalam istilah kita, yang mayoritas itu mengayomi yang minoritas juga sadar bahwa kita ini minoritas. Kami minoritas di Amerika, tahu bahwa kami dijamin oleh undang-undang, tapi sadar bahwa kita minoritas, tetap minoritas gitu. Jadi tetap kita sadar bahwa ada yang mayoritas gitu. Jadi tahu dirilah kita. Ya. Ya, tapi yang mayoritas itu berusaha mengayomi yang minoritas. Saya kira begitu. Akhirnya terjadi keseimbangan. Ya, keseimbangan ada kan gitu. Oke, luar biasa. Ustaz itu buku apa Ustaz? Nah, ini buku yang ditulis oleh seseorang tentang
tentang orang yang gambar saya ingin saya hadiahkan. Oh, terima kasih. Ya, dalam bukunya Imam Syamsi Ali. Kebetulan Menebar damai di bumi barat. ya, jadi saya mengistilahkan itu damai ini kan Islam itu harus damai. Betul. Jadi kita yang kita sebarkan di Bumi barat ini di Amerika ya. Jangan Islam lagi Islam yang suka gontok-gontokan, Islam yang suka membenci orang, Islam yang suka marah, enggak. Islam itu damai, sejuk kan. Itu yang kita ingin Itu sebarkan. yang kita inginkan. Luar biasa nih, mudah-mudahan didengar oleh semua orang ya bahwa Ya, gitu, insya Allah. tadi kata-katanya banyak sekali yang luar biasa ya, yang mayoritas melindungi yang minoritas juga tahu keadaannya dan sebagainya. Dan Islam yang indah adalah Islam yang mengayomi juga dan damai ya, Insya Allah. tidak gontok-gontokan. Ya benar. Terima kasih banyak. Waduh, terima kasih banyak. Ya, Waduh, sukses selalu. Mbak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz. Oke, Ustaz, saat ini kita masih punya satu bintang tamu lagi dan ini luar biasa karena ini menarik nih. Ini mungkin buat adik-adik nih ya, buat adik-adik atau buat orang tua yang juga mau lihat ya, karena ini penting sekali. Jadi bintang tamu saya ini Ustaz, ya lulusan S2 di luar negeri. Tapi pada saat kecilnya dia tinggal di kandang kambing selama 8 tahun. Jadi rupanya cita-cita dan segala bisa tercapai kalau memang orang mau punya usaha, Ustaz ya. Kita akan undang dia selain satu ini, jadi jangan marah-marah, tetap di hitam. Ini baru Empat Mata. Ini baru Trans 7. Dari pagi udah nganter cucu ke pasar. Sempet nyaut loh. Dengarnya aja udah pegel. Makanya penuhi kebutuhan nutrisi. Harus rajin gerak. Minum Golden Milk. Susu dengan 12 vitamin, 8 mineral, dan madu manuka dari New Zealand. Susu Golden Milk. Check out my life and story. I'm gonna gotta do what I gotta do now. Mobil. Melindungi separuh hati. Cheers. Kamu kok kelihatan pucat dan lesu sih? Iya nih, kenapa ya? Jangan-jangan kamu anemia. Anemia. Terus gimana? Kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong. TTD, Kellen? Nah itu. Kakek ingin tahu apa gigi palsunya bisa